Nah, oke. Jadi gimana ini? Langsung aja. Gimana? Nah, yowes, inilah pokoknya. Jadi selamat datang di Pak D Channel. Ya. Bang Hafiz. Sekarang kita kedatangan tamu Bang Hafiz, gitu kan? Dari mana Bang Hafiz? Dari kalau sekarang bisa dikatakan dari SPS lah, SPS Win Jakarta. Oh iya. Tapi kalau asal. Oh, asalnya itu saya dari kelahiran Jakarta. Dari Jakarta, tapi ibu saya udah lama di Jakarta, tapi aslinya itu dari Sukabumi. Oh, berarti blasteran. Iya. Iya, tapi bukan permen blaster. Bukan, ya? iya. Oke. Jadi sambil kayaknya enak nyantai, ini ada kopi. Jadi Siap. diminum aja kopinya biar enak. Ini kopinya tumpah ya. Sofia Coffee. Nah, jadi biar agak nyantai dulu, ngopi dulu ya. Siap. Luar biasa ini kopinya. Pas. Pahitnya pas, bumbunya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kesibukan sekarang apa ini? Katanya dengar ini jadi apa, dosen. Iya. Berawal dari sebenarnya kalau dosen itu apa ya, kayak kita inilah pengabdian. Pengabdian kepada kampus kita, fakultas gitu kan. Nah, awalnya kan cuma di kayak dosen kayak minta tolong gitu kan, buat untuk mengisikan BKD itu beban kerja dosen, atau mengisikan IKU indeks kinerja utama dari dekanat gitu kan. Nah, itu dari situlah kita mencoba untuk melakukan pengabdian gitu kepada fakultas gitu. Nah, kalau dari dosen itu seiringnya berjalannya waktu kan, saya sambil magister di SPS Win Jakarta. Nah, itu seiring berjalannya waktu saya diajak untuk masuk ke kelas dosen gitu kan. Beberapa dosen sih ada. Waktu pertama kali saya mengajar itu ada 2 dosen minta tolong untuk masuk ke kelas jurnalistik, kelas mahasiswa, atau komunikasi. Ya. Terus habis itu mulai di situ. Nah, setelah itu setelah itu kita udah diminta untuk masuk kelas. Nah, itu kelas itu ada kelas jurnalistik, kelas KPI, kelas manajemen dakwah gitu, yang berkaitan dengan dakwah dan komunikasi. Oh, sebenarnya jurusannya dakwah dan komunikasi. Iya, kalau fakultasnya dakwah dan komunikasi. Tapi di sana ada 5 program studi. Iya. Jurnalistik, ada komunikasi penyiaran Islam, ada manajemen dakwah, bimbingan penjualan Islam, pengembangan masyarakat Islam dan kesejahteraan sosial. Berarti mensejahterakan sosial. Siap. Berarti sekarang kesibukannya bantu dosen. Saya belum jadi dosen. Tapi ada rencana nggak sih kedepannya buat jadi dosen? Rencana sih ya, insya Allah ya, karena kan Allah yang menentukan maksudnya. Kita kan tetap melaksanakan apa yang kita bisa gitu. Iya, benar. Tapi kalau tujuan sih tetap ada tujuan. Ada tujuan. Tapi sebenarnya kalau dari dulu mungkin dari SD-nya emang cita-citanya pengen jadi dosen gitu, pengen jadi guru kan, ini momennya pas gitu waktu hari guru gitu. Oh iya, siap. Selamat hari guru untuk guru-guru kita ya. Selamat hari guru. Yang mungkin dia yang membuat kita bisa seperti ini ya. Iya, betul sekali. Tanpa jasa guru kita nggak bisa nulis gitu ya, nggak bisa baca nulis kayak lagu, menulis karya ilmiah gitu. Oke. Nah, jadi gimana sekarang? Apa itu cita-cita jadi dosen? Emang dari kecil cita-citanya mau jadi dosen, atau ya udah gitu, maksudnya ngalir aja gitu karena takdir Allah tahu-tahu jadi dosen gitu, atau gimana? Iya, waktu dulu masih kecil sih saya niat ada cita-cita gitu ya, tapi nggak ke arah dosen gitu, maksudnya nggak ke arah guru gitu. Cita-citanya itu
aneh. Biasanya kalau dari kecil tuh SD itu kita bercita-cita untuk jadi pilot gitu, jadi dokter pilot gitu dulu, kan. jadi dokter itu. Nah itu pas sudah setelah selesai lulus dari SMA itu baru kita berpikir secara real gitu, maksudnya sesuai dengan ternyata ya kehidupan itu memang kita mengalir aja, tapi mengalirnya itu tidak kanget gitu, tetap ke dalam ketujuan. Tetap kita punya tujuan gitu kan ya, tujuan yang real gitu, yang sesuai dengan keadaan kita gitu kan. Nah itulah dia hingga membuat kita atau membuat saya bisa menjadi untuk bantu menjadi asisten dosen itu gitu. Jadi awalnya juga maksudnya ngalir aja ya? Iya, awalnya ngalir aja. Nggak ada arahan mau pengen jadi dosen gitu? Iya. Tapi rencana setelah jadi asisten dosen ini tetap ya mau lanjut jadi dosen? Nah, atau iya, ada tujuan ke arah sana karena kan memang kalau ingin berprofesi secara dosen secara penuh gitu kan, itu ada yang namanya legalitasnya ya, kayak IDN gitu kan. Dosen nasional itu ada step wajib, by stepnya ya? Iya, ada step by stepnya, itu wajib dimiliki oleh dosen yang full mengajar gitu. Nah, kalau kita kan masih asisten lah gitu kan. Jadi karena juga syarat jadi dosen pun harus selesai magister gitu kan. Magister berarti minimal S2? Iya, minimal S2. Di UIN Jakarta minimal S2 ya? Tapi kalau misalkan bisa nggak sih di universitas lain atau di mana S1 itu bisa jadi dosen? Mungkin nggak? Ada kemungkinan nggak? Kalau zaman sekarang ini sih udah kemungkinannya tipis? Bukan, iya kecil, mungkin udah nggak ada kali ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ada di tahun sampai tahun 2000-an itu kan. Itu masih ada S1 jadi asisten dosen. Nah, atau sambil dosen mengajar sambil dia S2 gitu kan. Oh, bisa juga. Nah, kalau udah ke sini udah ya udah nggak bisa mungkin. Mungkin sekarang syarat SMA pun dibutuhkan oleh S1 biasanya. Iya, untuk guru SMA gitu. Nah, apalagi sarjana gitu kan. Oke. Untuk minimal guru SMA itu S1 ya? Iya, benar. SMP juga S1. Berarti terus kemudian kalau misalkan dari dilema nih dari sisi mahasiswa kan dari sisi dosen. Iya. Kita dari ngobrol dari sisi dosen dulu aja. Nanti dulu kita ngobrol ke mahasiswanya. Kalau dari sisi dosennya sendiri itu gimana sih, ada kesusahan nggak sih sebenarnya kalau menjadi asisten dosen? Kayak misalkan kita ngajar kan kadang mahasiswanya suka ribut sendiri dan sebagainya. Ada kesusahan nggak di situ? Nah, ini awal-awal itu kan waktu ngajar itu kan offline ya, secara tatap muka gitu ya. Oh, tatap muka offline. Iya, tatap muka offline. Iya. Mungkin, oh iya, sekarang offline. Iya, waktu offline itu. Mungkin pas lagi tatap ketemu itu, ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa mungkin ngeliat kita, ini orang siapa sih gitu kan. Oh iya. Ini orang songong buat ini kayak ngatur-ngatur gitu. Iya, betul. Ini orang kayaknya ngasih ngajar-ngajar gitu kan, masih kecil lah gitu. Masih, tapi disitulah tantangannya gitu. Mental untuk melatih mental, untuk memperbaiki diri juga, kita untuk terus belajar lagi gitu agar bisa menjelaskan kepada mahasiswa itu secara jelas gitu, secara sesuai dengan kenyataannya gitu, sesuai dengan teori yang kita gunakan, sesuai teori di dalam pelajaran yang sedang kita ajar gitu. Jadi agak gitu ya, maksudnya kadang mahasiswa agak kayak nyepelek nih, kalau misalkan di Jawa itu katanya nyepelek nih. Jadi, wah siapa sih gitu, maksudnya belum waktunya jadi dosen, masih lulusan S1, S2-nya belum selesai, udah jadi asisten dosen kayak ngajar gitu, kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi ada kesulitan di situ. Nah itu dia kesulitannya memang ya di situ, dan juga dari mahasiswa ya mungkin memang ada yang seperti itu menyepelekan, ada juga yang karena di adik kelas gitu kan, jadi sama-sama inilah fair lah gitu kan, sama-sama fair gitu ya, maksudnya ya sama-sama saling menghargai, menghormati gitu kan, karena ya karena kita sama-sama inilah satu bidang keilmuan gitu, sehingga di situ terjadilah adanya kesamaan gitu. Jadi enak gitu buat ngobrol, buat sharing-sharing, tanya jawab gitu kan. Terkadang ada juga mahasiswa yang tanya jawab gitu, entah di SMS nanya atau di telepon gitu biasanya. Biasanya sih ya keseruannya itu sih bisa interaksi gitu, tanya jawab, interaksi. Dan karena dari interaksi itu pun kita juga belajar lagi gitu. Iya, sekarang ada yang bertanya nih tentang sesuatu yang lebih sulit gitu, tentang misalkan ya kalau kita kan belajar di ilmu-ilmu ini ya, komunikasi itu kan masuk ke dalam bidang ilmu sosial ya.
ilmu sosial. Nah disitulah ada yang bertanya tentang teori-teori sosial, teori komunikasi, teori dari banyak sih, begitu luas gitu dari teori sosial gitu. Sosial. Iya benar. Berarti emang harus tahu, wawasannya luas ya memang. Iya. Memang lulusan harus lebih tinggi lah dari mahasiswa gitu, walaupun asisten dosen gitu kan ya. Oke, jadi tadi kita ngobrol dari dosen, kita ngobrol dari mahasiswa. Iya. Ada dari sebenarnya mahasiswa yang kayak ya udah acuh tak acuh gitu. Kemudian untuk menghadapi orang-orang seperti itu tuh, untuk menjadi asisten dosen kan kadang ada beberapa yang acuh tak acuh, ngapain lah gitu. Apa namanya? Nah, untuk ngatasin kayak gitu tuh bagaimana untuk mahasiswa? Untuk mengatasi kita tetap berada di posisi yang tepat gitu. Maksudnya kita tetap berjalan aja gitu, sesuai dengan kadar kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau misalkan kita cuma bisanya misalkan dia ada mahasiswa yang songong gitu kan, misalkan, nah kita ngadepinnya pun ya biasa aja gitu, kayak kalau sama mahasiswa kan berarti kan udah kayak teman lah gitu. Nah dia secara otomatis pun dia akan sama kita tuh jadi respect gitu, jadi fair gitu, jadi fair aja gitu kan. Jadi fair aja. Iya maksudnya. Tapi alhamdulillah sih nggak terjadi kayak apa ya, penyepelean yang terlalu berlebihan sih. Masih inilah kita fair gitu kan, karena ya memang itu tugas kita, sehingga kita dikhususkan untuk melaksanakan tugas tersebut gitu. Dan memang itu butuh latihan gitu ya, karena memang sebelumnya pun saya nggak tiba-tiba ngajar gitu. Berawal dari ngajar privat gitu kan, yang secara pribadi dari rumah ke rumah. Iya, awalnya dari privat rumah ke rumah, lalu ada privat tuh ada kita ngajar di tempat les gitu. Nah ngajar di tempat les di ya pokoknya tidak bisa disebutkan lah. Ada tempat les. Nah lumayan itu. Oke. Terus kalau misalkan tadi kan ini di masa pandemi nih, ya pasti ada tuh rasa-rasa kayak misalkan offline sama online kan pasti beda tuh rasanya. Mungkin ada kesulitan nggak di masa pandemi ini, karena semua pembelajaran, semua input dan sebagainya itu menggunakan online, itu bagaimana? Iya, perbedaannya pun sangat signifikan gitu ya. Kita kaget gitu kan pada tanggal 23 Maret 2020 itu baru di Indonesia diadakan yang namanya lockdown. Lockdown kan, 23 Maret 2020 itu pertama kali di Indonesia diadakan lockdown gitu. Nah itu kaget gitu, dari awalnya semester Januari ya. Itu kan Februari, Maret. Di Maret itu kan kita masih tatap muka kan ya. Konsep masih tatap muka, masih inilah biasa lah, normal gitu kan. Nah, masuklah ke era pandemi ini gitu kan. Sehingga semua pun harus dilaksanakan secara online gitu, secara digital, apapun digitalisasi, baik itu dari mata kuliah, dari pelajaran, presentasi, pertemuan, itu menggunakan media online gitu, internet gitu. Nah, dari situlah perbedaannya sangat jauh gitu. Nah, bukan hanya dari pembelajaran aja, bukan dari KBM aja, kegiatan belajar, bukan dari kegiatan belajar mengajar, tetapi di sidang pun kita secara online gitu. Sidang secara online. Nah itu perbedaan sangat jauh gitu. Kalau kita tatap muka kan enak ya, sidang gitu kan, sidang sambil penilaian pun enak gitu. Karena sepengalaman saya waktu pernah jadi sekretaris sidang itu kan. Nah, disitulah kenikmatannya ketika kita bisa jadi sekretaris sidang, tetapi secara offline gitu. Tapi kita bisa minta nilai gitu kan, kita bisa minta nilai secara langsung, ngobrol secara langsung. Nah kalau online ini kesulitannya adalah kita ketika minta nilai ke penguji gitu, penguji, pembimbing gitu kan, ada dua penguji ya, penguji 1, penguji 2 dan pembimbing. Itu kita harus meminta secara WhatsApp atau kita telepon gitu. Terkadang responnya lama gitu. Sehingga masuk nilainya pun kesibukan lain, karena jadi masuk nilainya pun jadi agak lama gitu ketika kita sekretaris sidang ketika online. Nah kesulitannya itu memang luar biasa lah, terkadang kendalanya di sinyal gitu. Nah iya benar. Udah sinyal, kadang kalau nggak sinyal
kuota kita habis, paket kita habis gitu. Nah, itu kan masalah kan. Kadang kan nyari sinyal sampai naik pohon. Iya. Sampai jauh-jauh gitu, diangkat-angkat gitu kan sih. Nah, terkadang kendala di teknologi itu pun kadang lemot gitu kan, HP lemot, laptop lagi lemot gitu kan. Nah, itu benar-benar kendala ketika kita melakukan sidang online gitu. Oke. Nah, kemudian buat menanggapi nih, biasanya kan ada dosen yang killer, kemudian ada dosen yang baik. Nah, bagaimana sih buat menanggapi kayak gitu, yang dosen killer kemudian dosen yang baik, dan bagaimana juga buat Anda sendiri yang menjadi dosen itu menjadi dosen yang disukai sama mahasiswa, maksudnya ya mahasiswa care juga lah sama dosen gitu, jangan sama jenengan juga gitu. Itu bagaimana caranya? Oh gitu. Iya, Mas Rais, gini, awalnya kan memang kita apa ya? Iya, seperti ketika kita ingin berniat baik kepada orang lain, pasti orang lain pun akan berbuat baik kepada kita gitu kan. Seperti dalam surah Al-Baqarah kan ayat 195 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin gitu kan. Maka jadi di situ justru Allah menyuruh kita untuk berbuat baik lah. Dan semuanya Allah mencintai orang yang berbuat baik gitu kan. Nah dari situ saja Allah sudah menyukai orang yang berbuat baik gitu. Gimana? Kan kita makhluknya kan juga kan tentu menyukai perbuatan yang baik gitu kan. Tentu kita ingin diperlakukan secara baik gitu, sehingga dari situ mengantar kepada kita untuk melakukan perilaku baik gitu, perbuatan baik kepada semua orang, kepada mahasiswa, kepada dosen gitu kan. Nah memang segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita juga gitu. Iya, kan dalam kaidah fikihnya juga kan ada al-umru bimaqasidiha gitu kan. Maka segala tujuan itu tergantung daripada niatnya. Ketika kita niatnya baik, orang lain pun akan baik. Ketika kita niatnya buruk, orang lain pun akan melakukan keburukan kepada kita gitu kan. Memang kalau misalkan tentu kita mengetahui karakter-karakter dari dosen killer gitu kan, dosen yang dingin gitu kan, kita mengetahui karakternya gitu. Nah, itulah yang kita lakukan agar menghindari dari perbuatan atau menghindari dari kategorisasi ke dalam dosen killer atau dosen yang dingin gitu kan. Nah, di situ kita melakukan pengembangan gitu kan dari apa yang telah kita ketahui gitu kan. Untuk menghindari dari kategorisasi dosen killer tersebut gitu. Jadi harus tahu ya, bosnya kita harus menyesuaikan keadaan. Kalau misalkan dosennya killer ya kita harus baik-baikin biar gak clear, biar dia lebih soft lah, lebih adem. Bener. Oke, buat sesi kali ini makasih banyak Mas Hafid udah hadir di podcast Pak D Entertainment. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun Anda berada, Pak D Entertainment bakalan bawain narasumber banyak yang lainnya yang lebih seru lagi. Nah, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channelnya, tolong juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya yang bakal lebih menarik dari narasumber-narasumber yang lebih top pokoknya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum juga terima kasih, pokoknya semuanya terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap pakai masker. Oke, jaga jarak juga. Jaga kesehatan. Iya, betul. Terima kasih Mas Hafid. Siap. Terima kasih.